Selamat pagi untuk kita semua. Salam cerdas. Di sini saya ingin sharing berbagi pengalaman selama saya 4 tahun mengajar sebagai guru matematika. Banyak suka duka yang saya alami pada saat proses pembelajaran. Yang sukanya itu pada saat anak-anak menerima pembelajaran kita, mereka senang, kadang mereka tertawa ketika kita berikan candaan supaya mereka termotivasi, tidak bosan. Kedua, ketika kita buat latihan, mereka mengerjakan, menjawab dengan benar, ada rasa bangga dan kepuasan buat kita. Gimana kalau yang tidak sukanya? Pada saat anak-anak kadang merasa bosan, kadang tidur. Saya sebagai guru tidak tidak langsung memarahinya dia. Lalu saya biasanya pendekatan dulu, saya tanya, kamu kenapa bisa tidur atau kenapa kamu tidak memperhatikan penjelasan saya bilang. Lalu dia kadang menjawab, Pak, saya memang capek dari rumah. Kedua, saya tidak suka pelajaran ini. Kemudian saya pusing atau saya tidak bisa menangkap otak saya, bilang. Jadi saya sebagai guru selalu memberikan perubahan di setiap pembelajaran supaya mereka itu tidak merasa bosan. Ya wajar. Setiap anak kita tanya, saya udah beberapa anak saya tanya selama saya 4 tahun ngajar sini, kamu yang paling tidak suka mata pelajaran apa? Mereka langsung bilang matematika. Kenapa? Saya bilang, karena matematika itu identik dengan menghitung. Saya paling tidak suka menghitung, yang kemudian kita harus menghafal rumusnya. Belum lagi ini, belum lagi itu. Terus langkah-langkahnya kadang panjang gitu. Nah, sini kita harus lebih kreatif. Saya juga pernah mengalami juga pada saat kita menjelaskan di depan, misalnya ini bla 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 bla, langkah-langkahnya panjang. Mereka pasti nanya, Pak, ada enggak langkah-langkah yang lebih singkat atau lebih mudah lagi untuk pengerjaannya? Ada, kadang saya bilang seperti itu. Seketika kita buat singkat, mereka juga bertanya, Pak, kok bisa dapat seperti ini ya? Dari mana caranya? Kok bisa begitu? Berarti kan kita harus menjelaskan lagi yang singkat tadi. Jadi itulah bumbu-bumbu pada saat kita mengajar. Jadi jangan kita salahkan anak-anak ini kok lelet, kok ini. Kita harus pendekatan sama anak. Apa sih yang mereka mau selagi dia di konteks pembelajaran. Jadi kita sebagai guru harus sebenarnya lebih proaktif daripada anak. Kalau kita biarkan anak belajar sendiri atau mencari informasi sendiri, merasa mereka tidak mampu lah. Kita harus memang kita pendekatan, kita lihat mereka sampai di mana kemampuannya. Kalau kita paksakan apa kehendak kita atau apa yang harus tahu dia tanpa kita berikan gambaran, saya rasa mereka pasti ada keolahan, pasti ada mereka kesulitan dalam hal ini. Jadi sini video ini bukan saya sebagai menggurui, tapi sini saya berbagi pengalaman bagaimana supaya anak-anak itu bisa termotivasi atau semangat belajar. Karena saya suruh mereka pada saat saya mengajar, mereka bercerita, saya suruh maju depan. Nah, coba kamu maju depan. Kenapa kamu bisa cerita sana? Apa yang kamu cerita? Coba cerita di sini. Tak apa, mau cerita apapun silakan. Biar kita tahu apakah cerita itu ada masalah atau memang sekedar gosip atau bagaimana. Saya biasa suruh dia. Kalau dia misalnya ngantuk, saya berikan dulu dia senam. Ada kadang kita kalau matematika ada senam otak gitu. Kadang dalam pembelajaran saya buat mereka supaya semangat. Kadang buat pembelajaran seperti bernyanyi. Tapi jangan konteksnya jadi mereka nyanyi asal-asalan. Jadi nanti di video selanjutnya saya akan berikan contoh video pembelajaran yang buat mereka menarik. Jadi sekali lagi saya sini bukan menggurui, saya hanya berikan pengalaman saya selama 4 tahun. Semoga berguna video ini, penjelasan saya atau pengalaman saya mungkin sama dengan
teman-teman yang lain sebagai tenaga pendidik. Sekali lagi mohon maaf, sekian dan terima kasih.